Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Sandi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Media Audiovisual yang diampu oleh Ibu Unik Hanifah Salsabila. Apa itu AR? AR adalah aplikasi yang dapat menggabungkan dunia maya dengan dunia nyata dengan menggunakan aplikasi yang memfokuskan kamera ke arah gambar yang diinginkan. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, maka tidak bisa kita pungkiri bahwa segala pembelajaran itu harus menggunakan teknologi. Bukan di hanya pendidikan saja, tapi di segala aspek. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan AR atau Augmented Reality, yang dimana digabungkan antara teknologi dengan dunia nyata. Fungsi media AR adalah meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan sekitarnya dan sebagian menjadikan lingkungan virtual dan nyata sebagai antarmuka yang baru dan menampilkan informasi yang relevan sehingga dapat membantu dalam bidang pendidikan, pelatihan, perbaikan, dan segala macam hiburan lainnya. Tujuan media AR untuk mengambil dunia nyata sebagai dasar dengan menggabungkan beberapa teknologi virtual dan menambahkan data kontekstual agar pemahaman manusia sebagai penggunaannya semakin menjadi jelas. Kita akan menggunakan bagaimana cara membuka atau menggunakan pembelajaran berbasis assembler ini. Jadi, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah buka aplikasi assembler. Kita tunggu. Kemudian kita pilih menu scan. Dan kita arahkan kamera ke barcode yang telah disediakan. Kita tunggu. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ya, ini menunggu. Kita tunggu sebentar. Lagi proses. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, bisa digerakkan, digeser. Mungkin begitu untuk tutorial penggunaan aplikasi assemblernya. Kemudian kita akan memasuki materi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan diambil dari kelompok 4 dengan bab kita anak soleh, akan menjelaskan tentang bersikap tawadhu dan juga bersikap bersyukur. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Baik, pembahasan yang pertama adalah tentang tawadhu. Tawadhu secara bahasa adalah rendah hati, dengan secara istilah adalah senantiasa patuh pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada ciri-ciri orang tawadhu. Ciri-ciri orang tawadhu adalah seperti yang ada di slide. Sopan dan santun, berperilaku baik, tidak memiliki sikap sombong, berani mengakui kesalahan, dan tidak memaksakan kehendak pada siapapun. Lanjut ke slide berikutnya adalah cara menumbuhkan sikap tawadhu.
adalah dengan senantiasa menyadari bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, meyakini dalam hati bahwa Allah tidak menyukai anak yang sombong. Berdoa padamu. Pembahasan berikutnya adalah hikmah sikap tawadhu seperti yang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bersyukur. Nah, apa sih itu bersyukur? Syukur menurut bahasa ialah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah ungkapan terima kasih yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu ada ciri-ciri dari orang yang bersyukur. Yang pertama, mengakui, memahami, serta menyadari bahwa Allah lah yang telah memberikan nikmat. Dan ciri-ciri orang yang bersyukur selanjutnya ialah orang yang selalu mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah ketika dia mendapatkan nikmat atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari sesama manusia. Nah, yang selanjutnya itu rasa ciri-ciri orang yang bersyukur ialah menggunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendaknya, yaitu dengan tidak menyimpang dari aturan agama. Kemudian selanjutnya tidak menyakiti atau menyinggung perasaan pemberinya dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, materi selanjutnya itu tentang bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa syukur itu di dalam hati kita. Kalau tadi itu ada penjelasan tentang apa itu bersyukur, tentang ciri-ciri orang bersyukur. Nah, sekarang gimana sih cara kita untuk menumbuhkan rasa syukur itu di dalam hati kita? Nah, inilah beberapa cara untuk menumbuhkan rasa syukur di dalam hati kita. Yang pertama itu ialah menanamkan rasa keimanan kepada Allah dan juga kepada para rasul-rasul terdahulu. Dan yang kedua itu menanamkan keyakinan bahwa hidup ini benar-benar ditaburi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi di setiap kita hidup di dunia itu kita tidak terlepas dari nikmat Allah. Nah, itulah yang perlu kita ketahui supaya kita bisa menumbuhkan rasa syukur itu di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang ketiga, tanamkan keyakinan bahwa bersyukur baik kepada Allah maupun sesama manusia merupakan perintah Allah dan mengandung nilai-nilai ibadah tersendiri di dalamnya. Kemudian selanjutnya itu ada pembiasaan bersyukur. Jadi sejak dari kecil kita itu harus membiasakan diri untuk selalu bersyukur, baik itu dari hal-hal kecil terdahulu. Gunanya itu agar setelah kita terbiasa bersyukur dari kecil, maka insya Allah setelah kita dewasa, besar, rasa syukur itu menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Jadi setiap kita mendapatkan kenikmatan Allah, maka akan ada rasa bersyukur di dalam hati kita. Nah, selanjutnya itu ada hikmah-hikmah bagi orang yang selalu bersyukur. Hikmah yang pertama itu adalah
mendapatkan pahala dari Allah. Jelas, orang yang bersyukur itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua, orang yang bersyukur dia itu akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ketiga dari orang yang bersyukur ini ialah jika orang ini bersyukur, maka Allah akan menambahkan hartanya lagi, atau bisa kita sebut dengan melipat gandakan harta dari orang yang suka bersyukur kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, hikmah dari orang yang bersyukur ini ialah dia akan mempunyai banyak teman dan banyak sekali orang yang akan menyayangi dia. Kemudian yang selanjutnya, hikmah dari orang yang sering bersyukur, ia akan selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki dan tidak ingin selalu berlebihan. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang tadi dijelaskan bisa kita ambil manfaatnya dan juga pelajarannya tentang bersyukur, apa itu ciri-ciri dari orang yang bersyukur, bagaimana kita untuk menjadi orang yang bersyukur, dan apa hikmah nilai-nilai yang kita dapatkan dari bersyukur itu tadi. Nah, pesan terakhir bagi teman-teman, semoga dapat kita amalkan